Ya, selamat sore teman-teman. Eh, Pada hari ini kita akan melakukan pertemuan keempat mata kuliah etika bisnis. Jadi seharusnya kita sudah 5 karena di sini ini udah masuk ke perkuliahan minggu kelima. Jadi nanti akan saya berikan satu kuliah tambahan supaya kita pas 5 gitu ya, untuk mengejar ketertinggalan kita seperti itu. Oke. Pertama, saya ingatkan lagi teman-teman, eh, jangan lupa mengisi evaluasi apabila saya menyuruh atau meminta teman-teman untuk melakukan evaluasi. Nah, dan saya juga istilahnya meminta teman-teman untuk tidak menunda. Karena kalau teman-teman menunda evaluasi atau tugas yang saya berikan, tentu nanti takutnya saya adalah teman-teman akan lupa karena uh, saya rasa teman-teman juga banyak perkuliahan yang lain dan tugas-tugas yang lain juga. Jadi saya rasa teman-teman harus menyesuaikan atau memanage waktu dengan benar-benar gitu. Tentu dengan situasi dan kondisi yang benar-benar teman-teman pahami. Jadi misalnya teman-teman lagi dapat sinyal atau lagi bisa kerjain tugas gitu, ya teman-teman kerjain gitu. Jadi saya tidak menekankan harus hari ini juga saya berikan, harus hari ini juga saya kumpulkan, tidak. Jadi teman-teman harus manage sendiri waktunya dengan baik. Karena saya sudah berikan kelonggaran ke teman-teman untuk dapat mengerjakan evaluasi atau tugas dari saya seperti itu. Kalau bisa itu teman-teman catat saja. Jadi teman-teman punya agenda kecil, ada buku agenda atau di buku teman-teman tulis di paling akhir lembar. Jadi tanggal sekian agendanya ini. Jadi kalau sudah kerjaan tugas mata kuliah yang satu di checklist saja. Jadi teman-teman tidak akan lupa seperti itu. Oke. Itu saja, dan agar tidak terlalu tidak terlalu lama, kita masuk materi keempat. Ini kita berbicara mengenai liberalisme dan sosialisme sebagai perjuangan moral seperti itu dalam etika bisnis. Jadi apabila kita melihat sejarahnya atau historinya, itu ada beberapa pandangan dari para ahli sebelumnya. Jadi ada yang pertama itu ada namanya John Locke. Nah, John Locke ini adalah seorang filsuf berkebangsaan Inggris yang banyak sekali mendalami masalah-masalah perihal sosial politik. Nah, secara umum itu diakui beliau ini adalah orang yang pertama kali mendasarkan teori liberalisme mengenai hak kepemilikan pribadi seperti itu. Nah, jadi pada masanya John Locke itu, menurut beliau manusia itu mempunyai 3 hak kodrat atau memiliki semacam yang disebut sebagai natural right seperti itu. Jadi ada life, ada freedom, ada property. Jadi yang penting adalah hak atas milik, karena kehidupan dan kebebasan kita itu adalah hak milik kita juga gitu. Jadi menurut John Locke, hak atas milik ini menyediakan pola untuk memahami kedua hak lainnya juga, dimana
argumentasi ini mempengaruhi secara mendalam pemikiran mengenai milik atau hak milik seseorang di kemudian harinya, seperti itu. Jadi dalam pandangan John Locke ini sudah tampak ya beberapa ciri kapitalisme liberal seperti itu yang sempat ditolak oleh ahli lainnya seperti Karl Marx. Nah, Karl Marx ini juga salah seorang filsuf seperti itu. Nah, pertama, John Locke ini mengendalikan begitu saja bahwa pekerjaan pun harus diukur atas dasar nilai tukarnya. Jadi artinya pekerjaan itu harus didasari dengan nilai komoditas di pasarnya, seperti itu. Nah, yang kedua, ciri liberalisme yang diperlihatkan oleh John Locke yang kedua itu mengenai bahwa hasil kerja seseorang yang bekerja atau karyawan itu menjadi milik sah dari pemilik tanah atau pemilik sarana produksi, seperti itu. Jadi apa yang dikerjakan oleh staf itu dipikirkan bahwa itu adalah menjadi istilahnya milik sah dari perusahaan di mana karyawan itu bekerja. Nah, terus ada juga pandangan lainnya. Nah, pandangan lainnya ini dicetuskan oleh atau dikemukakan oleh Adam Smith. Nah, Adam Smith dan pasar bebas, seperti itu, karena Adam Smith ini menjadi terkenal karena dia itu selalu menyuarakan atau membela mengenai pasar bebas di bidang ekonomi. Adam Smith ini tentu bukan filsuf pertama yang membedakan antara kepentingan diri dan egoisme, seperti itu. Tetapi Adam Smith ini melihat kepentingannya khusus untuk relasi-relasi ekonomi. Kita ketahui bahwa kepentingan diri itu merupakan motivasi utama ya, yang mendorong kita untuk istilahnya melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi, di mana kegiatan ekonomi di pasar itu bukan saja menguntungkan bagi pihak-pihak yang secara langsung terlibat di dalamnya, tetapi bermanfaat juga untuk masyarakat di sekitar lingkungan ekonomi itu secara keseluruhan. Nah, Adam Smith ini menekankan bahwa dengan mengejar kepentingan diri masing-masing dalam sistem pasar, maka masyarakat akan merasa sejahtera gitu. Nah, itu pandangan dari Adam Smith. Nah, yang selanjutnya adalah yang saya singgung di pertama tadi, ada seorang filsuf yang bernama Karl Marx. Nah, Karl Marx ini dia berbicara tentang Marxisme dan kritiknya atas kepemilikan pribadi yang disebut pada awal oleh John Locke tadi, seperti itu. Nah, Marxisme yang dicetuskan oleh Karl Marx ini adalah satu ajaran sosial ekonomi politik yang sangat kompleks dan tidak mudah untuk disingkatkan tanpa mengorbankan cukup banyak user yang sebenarnya memiliki hak juga di dalamnya. Jadi memang agak kompleks gitu. Jadi bisa dikatakan juga Marxisme ini menolak kepemilikan pribadi atas kapital atau modal, sebab yang memiliki kapital dengan sendirinya itu memiliki juga
sarana-sarana produksi di satu lingkungan bisnis. Jadi eh, secara tidak langsung Karl Marx ini memperlihatkan bahwa ada kelemahan dari sisi kapitalisme yang dicetus-cetuskan oleh uh, Karl Marx ini, yaitu bahwa mereka memperkerjakan orang lain untuk memperkaya diri sendiri. Nah, itu tidak baik seperti itu. Dan menurut pandangan Marxisme itu lembaga pribadi pada dasarnya merupakan penindasan atau eksploitasi kaum pekerja. Nah, di sini dengan jelas tampak bahwa inspirasi etika atau etis dari Marxisme ini itu kurang cocok seperti itu. Pada dasarnya mungkin tujuannya bukan untuk menghapuskan milik pribadi begitu saja, tetapi melainkan secara radikal menentang penindasan atau eksploitasi yang berasal dari kepemilikan eksekutif atas sarana-sarana produksi yang ada. Jadi menurut Karl Marx ini cara kepemilikan pribadi itu harus diganti dengan sistem milik kolektif seperti itu. Nah, selanjutnya ada pertentangan dan perdamaian antara liberalisme dan sosialisme. Jadi inti pemikiran dari liberalisme itu adalah tekanannya pada kebebasan individu seperti itu. Jadi di mana tugas pokok negara menurut pandangan ini secara klasik itu dilukaskan sebagai satu istilah sebagai night watch state. Jadi negara kalau diartikan itu negara jaga malam seperti itu. Karena negara hanya membatasi dirinya pada perlindungan dan pengamanan para warga negara itu. Nah, yang kedua, yang selanjutnya itu ada sosialisme. Jadi tadi kita sudah jelaskan mengenai liberalisme seperti itu. Jadi sosialisme ini dia berasal dari kata sosius. Jadi sosius ini teman ya, teman atau kawan gitu. Jadi sosialisme memandang manusia sebagai makhluk sosial, sebagai sesama yang hidup bersama dengan orang lain. Nah, itu yang dipahami mengenai pandangan sosialisme. Nah, jadi liberalisme itu lebih cenderung melihat manusia sebagai individu yang punya kebebasan masing-masing dan masyarakat yang diatur secara liberalisme itu ditandai dengan egoisme seperti itu. Sedangkan masyarakat yang diatur secara sosialistis itu lebih memperlihatkan kesetiakawanannya seperti itu. Nah, sosialisme itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sosialisme komunistis dan sosialisme demokratis. Nah, sosialisme komunistis atau komunisme itu mereka menolak hak milik pribadi, karena menurut mereka milik pribadi harus menjadi milik bersama atau milik kolektif seperti itu. Tetapi sebagaimana yang dijelaskan oleh Karl Marx sebelumnya,
bahwa Karl Marx itu tidak menolak semua milik pribadi, di mana Marx dan para ahlinya itu membedakan antara kepemilikan barang konsumsi dan kepemilikan barang sarana produksi. Nah, barang konsumsi itu adalah barang yang dipakai oleh seseorang bersama dengan keluarganya. Jadi seperti rumah, kendaraan, fasilitas olahraga, buku, dan lain sebagainya. Yang tidak boleh menjadi milik pribadi adalah sarana produksi. Jadi seperti pabrik. Nah, itu tidak bisa menjadi milik pribadi. Nah, yang kedua itu adalah sosialisme demokratis. Nah, sosialisme demokratis ini juga menempatkan masyarakat di atas individunya. Tetapi berbeda dengan komunisme tadi, mereka tidak bersedia mengorbankan sistem pemerintahan istilahnya demokratisnya yang mereka anggap sebagai sebuah perolehan atau aset modern yang sangat berharga pada saat satu sistem negara atau sistem ekonomi di suatu negara tersebut berkembang. Nah, ada kekuatan dan kelemahannya. Liberalisme itu memiliki kekuatan bahwa milik pribadi diakui sebagai cara penting untuk mewujudkan kebebasan pribadinya. Tetapi liberalisme juga mempunyai kelemahan, di mana kelemahan utama dari liberalisme ini adalah bahwa mereka kurang memperhatikan nasib kaum prasejahtera seperti itu, dan mungkin individu-individu atau masyarakat-masyarakat yang kurang beruntung dalam memperjuangkan hidupnya, seperti kaum buruh dalam dunia industri atau lingkungan ekonomi industrinya, seperti itu. Nah, sosialisme itu juga memiliki kekuatan dan kelemahan. Nah, kekuatan dari sosialisme ini adalah mereka menemukan dimensi istilahnya transindividual dari milik. Jadi milik itu selalu mempunyai satu fungsi sosial dan tidak boleh dibatasi pada kepentingan pribadi saja. Nah, akan tetapi sosialisme ini juga mempunyai kelemahan, dan kelemahan itu mungkin terasa cukup besar ya, bahkan menjadi fatal gitu untuk sistem pemerintahan sosialistis, di mana ekonomi yang direncanakan dan ketat itu seringkali ternyata tidak dapat berhasil gitu di pandangan mengenai sosialisme ini, terutama pada sistem ekonominya gitu. Nah, ada pandangan mengenai juga kapitalisme dan demokratisasi, di mana demokratisasi ini dalam ekonomi itu dijalankan secara kapitalistis di negara-negara industri seperti itu, terutama di industri barat, yang sampai pada saat ini mungkin masih menjadi fenomena yang sangat menarik. Pertama, di mana sistem pemerintahan demokratis itu berhasil mengkoreksi beberapa eksis dari kapitalisme. Nah, yang kedua itu antagonisme antara kelas-kelas seperti yang kita pahami mengenai pandangan Marxisme tadi dalam sistem pemerintahan demokratis itu cukup teratasi gitu. Jadi kaum pekerja itu tidak lagi berpolarisasi gitu bahasanya dengan kaum pimpinan atau si pemilik perusahaan, karena mereka menyadari
mempunyai banyak hal yang bisa dilakukan bersama dan di atas dasarkan oleh kepentingan bersama pula. Seperti itu. Nah, yang ketiga itu fenomena yang barangkali menarik adalah kepemilikan sarana produksi yang semakin istilahnya merata seperti itu. Jadi tidak dijalankan oleh salah satu atau sekelompok pebisnis saja. Nah, dalam etika ini, pertemuan keempat ini juga dijelaskan mengenai etika pasar bebas. Nah, itu tadi juga sudah istilahnya teman-teman sudah mendengarkan penjelasan saya di awal mengenai Adam Smith dan pasar bebas seperti itu. Nah, ada pandangan lain yang dicetuskan oleh Gotter seperti itu yang pernah menyampaikan atau mengemukakan bahwa pasar itu tidak membutuhkan moralitas. Pasar sempurna dimaksudkan adalah suatu pasar di mana kompetisi itu berjalan dengan sempurna. Tetapi pada proses kenyataannya, proses-proses di pasar itu selalu disertai macam-macam kegagalan dan kekurangan. Namun demikian, sistem pasar bebas yang bisa dijalankan sekarang tetap merupakan sistem ekonomi yang paling unggul. Jadi paling unggul di sini adalah dikarenakan kita menjalankan sistem ekonomi itu pada saat ini sebagian besar negara-negara itu menjalankan sistem ekonomi juga memperlihatkan bahwa pentingnya moralitas di dalamnya dan etika. Gimana pentingnya etika dalam semua ini itu terlihat dalam dua hal gitu ya, atau tampak dari dua segi. Nah, yang pertama itu dari segi keadilan sosial, supaya kepada semua pebisnis atau pelaku bisnis yang berkompetisi di lingkungan pasar yang sama itu. Jadi semuanya diberi kesempatan yang sama untuk mendapatkan hasil yang sama pula. Seperti itu. Tentu melalui kompetisi. Istilah kompetisi di sini ada persaingan yang memang tidak bisa dihindari seperti itu. Nah, yang kedua itu dimana dalam konteks pasar bebas itu etika sangat dibutuhkan sebagai satu jaminan agar kompetisi atau persaingan yang saya maksud tadi itu dapat berjalan dengan baik dan dapat dilakukan berdasarkan dari sudut pandang moral. Jadi semua peserta atau pelaku bisnis atau pebisnis atau istilahnya pemilik perusahaan itu dalam pasar bebas itu harus mementingkan yang dinamakan dengan fair atau adil seperti itu. Jadi dengan mereka berpandangan bahwa dengan moral dan etika yang baik diterapkan di lingkungan pasar yang bebas, itu persaingan akan terlihat adil seperti itu. Ya, mungkin itu saja pertemuan kita di sore hari ini. Dan tidak lupa saya akan memberikan evaluasi ke teman-teman agar teman-teman dapat mengerjakannya dengan baik seperti itu. Saya rasa ada beberapa hal yang saya ingin berikan saya ingin bicarakan ke teman-teman. Jadi yang pertama mengenai sumber. Jadi pada saat ini memang kita pahami sumber di internet itu banyak, tetapi
yang harus teman-teman pahami pula bahwa tidak semua sumber di internet itu dapat dipercaya seperti itu. Jadi dalam melakukan atau mengerjakan evaluasi saya, teman-teman saya tidak larang untuk uh, mengambil sumber dari internet. Tetapi yang pertama yang harus teman-teman pahami adalah gunakan sumber-sumber yang terpercaya, seperti jurnal, seperti itu. Nah, itu sumber terpercaya. Selanjutnya, mungkin ada sumber buku. Jadi di internet itu tentu ada e-book yang uh, berkembang ya. Dan itu terkadang e-booknya juga gratis dan mudah itu untuk didapat. Nah, itu sumber-sumber terpercaya yang menurut saya sangat baik itu. Jadi saya tidak membatasi itu. Jadi teman-teman silahkan saja kalau mau ambil sumber dari internet. Tetapi saya perlu kejujuran teman-teman. Kejujuran teman-teman dalam arti kalau misal teman-teman ngambil dari sumber internet, cantumkan link sumbernya di dalam evaluasi tersebut. Jadi kalau teman-teman pakai tulis tangan mengerjakan evaluasi, linknya dikirimkan ke saya secara pribadi saja. Jadi teman-teman habis ngumpulin fotonya, foto evaluasi, Pak saya sudah mengerjakan evaluasi, ini linknya gitu. Nah saat nanti saya akan cek linknya apakah benar atau tidak. Karena uh, jangan sampai nanti teman-teman salah mengambil sumber. Dalam arti begini, misalnya sumbernya tentang ekonomi, maksudnya evaluasinya tentang ekonomi, tetapi sumbernya tentang teknologi informasi. Nah, tentu ada istilah-istilah yang mungkin kita baca atau kita lihat atau kita dengar itu sama, tetapi mungkin artinya berbeda karena sudut pandangnya berbeda. Jadi saya tekankan lagi teman-teman, apabila mengambil dari sumber internet, tolong cantumkan sumbernya. Sumbernya dari mana, atau ada jurnalnya, silahkan teman-teman kirimkan ke saya, atau ada e-booknya, teman-teman bisa kirimkan link e-booknya ke saya, Pak e-booknya ini linknya, terus sumbernya halaman ini, habis itu paragraf ini. Nah itu akan baik gitu. Karena teman-teman masih di semester awal, jadi saya rasa hal-hal seperti ini tuh baik ya, baik dalam arti teman-teman supaya kedepannya tahu cara mengutip dengan benar. Walaupun kalau kita berbicara soal kutipan itu akan panjang, gitu. Karena ada kutipan langsung, ada kutipan tidak langsung. Nah itu punya kriteria dan cara masing-masing dalam mengutip. Nah, tetapi saya hanya meminta sumbernya saja. Nah, ini penting bukan hanya untuk perkuliahan saya saja, ini juga menyangkut mengenai etika dalam menulis seperti itu. Ketika kita mengambil sumber atau mengutip sumber dari pihak lain, itu kita juga istilahnya agar tidak terkena plagiasi atau dan lain sebagainya, kita harus mencantumkan sumbernya. Nah, itu juga menurut saya adalah satu bentuk etika dalam menulis. Jadi kita harus mencantumkan sumber yang kita dapat. Oke, itu saja. Nanti saya akan kirimkan evaluasi. Silahkan teman-teman kerjakan. Nanti setelah teman-teman kerjakan itu polanya sama. Teman-teman silakan kerjakan, kirimkan kepada saya periksa. Setelah itu baru saya instruksikan untuk absen, teman-teman baru absen. Jadi teman-teman jangan absen dulu. Seperti itu. Jadi harus apa istilahnya? Saya sudah mulai mengajak teman-teman untuk sedikit istilahnya disiplin kita. Karena saya akan mengecek satu-satu ya semuanya gitu. Itu saja, kalau ada kesulitan teman-teman silakan hubungi saya. Saya rasa saya tidak menutup diri untuk teman-teman istilahnya mau cerita atau mau ngobrol atau apa, tetapi lihat jamnya.
Itu saja, seperti itu. Oke, mungkin itu saja. Tetap semangat karena eh, mungkin nanti ada perkuliahan tambahan dari saya. Semangat, terus tetap jaga prokesnya, sehat selalu. Saya berdoa semoga nanti kita istilahnya dapat berjumpa tetap muka langsung, ataupun kita bisa live, istilahnya kita bisa belajar langsung melalui Zoom atau Google Meet atau lainnya. Itu mungkin next time ya, maksudnya untuk waktu yang akan datang. Tentu saya akan melihat situasi dan kondisi dulu seperti apa, karena saya istilahnya saya melihat kondisi teman-teman juga, itu entah mengenai sinyalnya, entah mengenai waktunya, seperti itu ya. Ya, jadi saya tunggu evaluasinya maksimal hari Senin depan maksimal, tetapi saya tekankan lagi jangan ditunda. Kalau sempat bikin sempat, tetapi kalau misalnya tidak sempat diundur waktunya, mungkin malam dicicil gitu. Tidak harus hari ini juga gitu. Jadi teman-teman harus manage waktu teman-teman. Jadi teman-teman bisa happy kuliahnya. Mungkin itu saja. Selamat sore. Tuhan memberkati kita semua.